Lalu lanjut kepada modul 3.5 tentang sorting simple list. The bubble sort. Katakanlah sebuah daftar dapat disorting dengan dua cara, yaitu meningkat atau lebih tepatnya tidak menurun. Jika dalam setiap pasangan elemen yang berdekatan, elemen sebelumnya tidak lebih besar dari yang terakhir. Yang kedua, menurun atau lebih tepatnya tidak meningkat. Jika di setiap pasangan elemen yang berdekatan, elemen sebelumnya tidak kurang dari yang terakhir. Pada bagian berikut, kita akan mengurutkan daftar dalam urutan meningkat, sehingga angka-angka tersebut akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pada contoh di bawah, yaitu terdapat angka 8, 10, 6, 2, dan 4. Kita akan mencoba menggunakan pendekatan berikut. Kita akan mengambil elemen pertama dan kedua dan membandingkannya. Jika kita menentukan bahwa urutannya salah, yaitu yang pertama lebih besar dari yang kedua, kita akan menukarnya. Jika pesanan mereka valid, kita tidak akan melakukan apapun. Sekilas daftar kami menegaskan yang terakhir elemen 1 dan 02 berada dalam urutan yang benar, seperti pada 8 kurang kurang dari 10. Sekarang lihat elemen kedua dan ketiga. Mereka berada di posisi yang salah. Kita harus menukar mereka. Seperti pada gambar di bawah. Sekarang sejenak coba bayangkan daftarnya dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu seperti ini. Terdapat tabel urutan ke bawah, yaitu 10, 4, 2, dan 6 dan 8. Lihat 10 ada di atas, kita bisa mengatakan bahwa itu melayang dari bawah ke permukaan, persis seperti gelembung. Metode penyortiran mendapatkan namanya dari pengamatan yang sama. Ini disebut pengurutan gelembung, atau yaitu the bubble sort. Kita melihat elemen pertama dan kedua diperlukan pertukaran, seperti pada gambar di bawahnya. Waktu untuk elemen kedua dan ketiga, kita juga harus menukarnya seperti pada gambar di bawah. Sekarang elemen ketiga dan keempat dan lintasan kedua selesai karena 8 sudah ada. Kita segera memulai operan berikutnya. Perhatikan elemen-elemen pertama dan kedua dengan hati-hati. Diperlukan pertukaran lain pada gambar di bawah. Sekarang 6 harus masuk ke tempatnya. Kita menukar elemen kedua dan ketiga. Jadi urutannya 2, 4, 6, 8, dan 10. Seperti yang bisa dilihat, inti dari algoritma ini sederhana. Kita membandingkan elemen yang berdekatan dan dengan menukar beberapa di antaranya hingga mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu sorting a list. Beberapa banyakkan lintasan yang kita perlukan untuk mengurutkan seluruh daftar. Dipecahkan masalah ini dengan cara berikut. Diperkenalkan variabel lain. Tugasnya adalah mengamati apakah ada swap yang dilakukan selama pass atau tidak. Jika tidak ada pertukaran, maka daftar sudah diurutkan dan tidak ada lagi yang harus dilakukan. Dibuat variabel bernama swap dan kita menetapkan nilai false untuk itu, untuk menunjukkan bahwa tidak ada pertukaran. Jika tidak, itu akan ditetapkan sebagai true. Selanjutnya yaitu sort and reverse. Anda dapat menggunakan metode sort untuk mengurutkan elemen daftar, misalnya pada gambar di bawah ini. Lalu yang kedua ada juga metode daftar yang disebut reverse, yang dapat Anda gunakan untuk membalikan daftar, misalnya pada gambar di bawah ini.